Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Silakan KM-nya berdoa dulu. Silakan, Deden, pimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir? Jijah. Kenapa Jijah? Oke, kita doakan ya, semoga Jijah diberi kesembuhan. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah siap melakukan pembelajaran? Siap. Oke, rapikan dulu mejanya. Siapa tahu ada sampah di bawah, diberesin dulu. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Kebijakan moneter ya. Jadi di sini sekarang kita akan belajar kebijakan fiskal. Jadi sebelum kebijakan fiskal ini adalah sama ya, salah satu cara untuk mengatasi inflasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk. Sebelum kita mulai, nah di sini Ibu hadirkan ada video tentang kebijakan fiskal sebagai motivasi ya. Kami hari ini menyerahkan. Ada kedengaran suaranya? Ekonomi makro. Apakah kalian pernah punya cita-cita bekerja di kantor pajak misalnya? Punya motivasi ke sana nggak setelah lihat gambar ini? Ya, tentu ya. Nah, kenapa sih Ibu menampilkan nih bertanyanya kantor pajak? Karena salah satu instrumen kebijakan fiskal itu adalah pajak. Apa sih yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua adalah tujuan kebijakan fiskal. Kemudian yang selanjutnya adalah peran dan fungsi kebijakan fiskal. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal. Kompetensi dasar apa sih yang akan kita capai hari ini? Nah, di sini siapa yang mau baca kompetensi dasar? Saya, Bu. Iya, Pia, silakan baca. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mencapai kompetensi dasar ini kita akan raih dengan indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, siapa yang mau baca? Adel, silahkan. 1. Mengidentifikasi pengertian kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian kebijakan fiskal secara berkelompok dengan baik. Berapa sih KKM yang harus kita capai ya di pembelajaran kali ini? Cukup dengan 65 ya, 65 cukup, tapi Ibu harapkan pasti lebih ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah menggunakan metode saintifik. Kemudian untuk modelnya Ibu akan menggunakan problem based learning, di mana nanti kita akan menelaah dari masalah yang ada itu, kita akan cari jalan keluarnya. Kita akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, untuk kita mari sekarang kita simak bersama-sama ya. Masalah yang Ibu tampilkan ini masalah yang pernah kita lewati atau mungkin sekarang juga masih berlangsung masalahnya. Nah, bagaimana kita analisis ya penyebabnya, kemudian bagaimana mencari solusinya. Terdengar? Ini tentang apa? Kemiskinan ya. 15 Februari lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis indikasi jumlah orang miskin di Indonesia. 6 bulan pandemi berjalan, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah. Oke, gimana? Sudah menyaksikan secara langsung, kira-kira sudah mulai ada terpikir enggak ya untuk diskusi nih ya, untuk diskusi analisis dari sana ya, apa
penyebab dari video tersebut ya, penyebab yang ada masalah dalam video tersebut. Solusinya itu bagaimana? Coba, ada yang sudah bisa menganalisis? Kan, kira-kira analisisnya penyebabnya apa? Dampak dari pandemi. Ya, dampak dari pandemi ya, dampak analisis ya. Penyebab adalah satu, dampak dari pandemi. Berupa apa? Pandemi. Berupa kemiskinan, yaitu kemiskinan. Nah, kira-kira kamu akan bisa mengajukan solusi nggak? Apa gitu solusinya? Oke. Coba menciptakan lowongan solusi. Menciptakan lowongan, nah bagus ya, lowongan pekerjaan tentunya ya. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama. Di sini ibu sudah bagi ya, kalian sudah duduk berkelompok. Kemudian, nah untuk kelompok satu mana cung kelompok satu? Oke, kelompok satu. Nah ini LKPD-nya ya, ibu bagikan. Nah di sana kelompok satu apa yang harus didiskusikan adalah apa? Kelompok satu, apa dampak masalah dalam video tersebut ya bagi negara. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dalam video, mana kelompok dua? Ya, terkait dengan masalah dalam video tersebut, solusi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kelompok tiga, nah analisis strategi kebijakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah di sini dalam kelompok tersebut silakan ketuanya tunjuk ya, kemudian bagi tugas kamu bagian mencari apa. Jadi selain apa namanya buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, ibu dalam LKPD juga sudah memberikan ada buku apa namanya e-book ya yang dari Kemendikbud. Selain itu ya, kalian bisa juga mengeksplor pengetahuan yang jauh lebih luas lagi ya menggunakan smartphone ya. Nah, di sini juga ibu sudah menyediakan sudah menyediakan rangkuman ada ya, cuma akan jauh lebih banyak lagi jika kamu mengeksplor apa jawabannya. Silakan. Yuk. Gimana Del? Latihan mana? Ada susahnya itu di sebelah mana sok? Tadinya soalnya. Nah, coba dilihat ada di sana. Nah, kelompok berapa? 3. Kelompok 3 tentang strategi kebijakan fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kira-kira itu apa? Kan tadi masalahnya tentang kemiskinan. Nah, untuk mengatasi kemiskinan itu kebijakan fiskalnya apa aja sih? Nah, cari misalnya di sana di buku. Di buku itu untuk mengatasi untuk langkah-langkah kebijakan fiskal itu apa sih? Nah, cari silakan. Explore di buku, explore juga di internet kan juga bisa ya. Kemudian kelompok ini gimana? Masalahnya tentang kelompok 1 ya? Ya. Itu. Nah, dampak kemiskinan tuh apa sih gitu ya buat pemerintah ya. Nah, itu tadi juga bisa dilakukan dengan solusi yang tadi sudah disampaikan, juga silahkan lebih digali lagi. Dari video tersebut adalah kemiskinan kan ya. Jadi bagi negara tuh gimana? Kan erat kaitannya dengan apa misalnya sini nih, lihat ya. Nah, kan kalau misalnya masyarakatnya miskin berarti mereka nggak bisa iya kan? Kemudian apalagi coba ya, iya betul. Kalau misalnya sekolahnya, misalnya kalau mereka nggak bisa dapatkan pendidikan, berarti kesananya kan SDM. Nah, SDM-nya kan berarti di bawah rendah gitu kan ya, kan gitu. Coba terus gali lagi. Yuk, sekarang kalau sudah selesai kita presentasi ya,
Yang siap dulu deh, nggak apa-apa. Yang siap dulu, yang sudah siap dari apa yang sudah kalian kaji tentang masalah tersebut, kita sampaikan di depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan diskusi kelompok kami mengenai dampak kemiskinan bagi negara. Sebelum kami ke inti, kami pengen berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pia Triani, sebelah saya Nama saya Renur Jaman. nama saya Desi Simawati. Ya. Nama saya Andini Nadia Eka Putri. Nama saya Tisabila Dewi Pansela. Terima kasih untuk perkenalannya. Dampak kemiskinan bagi negara yaitu 1. Tidak dapat membayar pajak. 2. Banyak sekali pengangguran karena terkena PHK akibat adanya pandemi. 3. Masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan terpaksa gulung tikar karena tidak bisa membiayai ekonomi. 4. Meningkatkan kasus putus sekolah akibat tidak bisa membiayai pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan. Ya. Luar biasa sekali ya presentasinya. Nah, kita akan simpulkan bersama-sama nih ya dari ketiga masalah yang sudah Ibu ajukan kepada kalian ya. Silakan sekarang simpulkan bersama-sama. Silakan tulis kesimpulan dari setiap presentasi kelompok. Silakan. Saya Andini Nadia Eka Putri dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah disampaikan. Kesimpulan dari video tersebut mengenai dampaknya yaitu membuat negara kritis ekonomi sehingga membuat pedagang, pelajar kita simpulkan bersama-sama. Kita lihat dulu arti dari atau definisi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kemudian strategi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah lebih memfokuskan pada pengaturan anggaran yang dialokasikan untuk yang pertama adalah pemulihan ekonomi. Ya tentu saja ya, kalau misalnya ekonominya pulih, maka masyarakat itu akan sejahtera. Nah, untuk selanjutnya, Ibu memberikan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini silahkan kamu scan barcode. Coba. Ada 5 soal. Sok. Buka handphonenya, sok klik. Kita hari ini, perasaannya gimana belajar hari ini? Oke, boleh tahu nggak senangnya itu karena apa gitu? Mau dijawab? Oke, Asni. Bisa berdiskusi dengan teman-teman yang baik. Kemudian, apa nih pembelajaran kita hari ini yang bisa kamu bawa pulang nih, yang bisa dikonstruksi atau yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Sok, silahkan dijawab. Anissa, mungkin Anissa ini. kita bisa tahu apa itu kebijakan fiskal, terus kita juga bisa tahu fungsi kebijakan fiskal itu kayak gimana gitu. Oke, itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Saya Bu. Oke, silahkan Pia. Bu mau tanya, apa sih pengaruh atau tujuan dari kebijakan fiskal dalam perekonomian? Dari tujuan fiskal sendiri kan itu agar masyarakatnya itu sejahtera ya. Jadi ini pengaturan anggaran yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Nah, Ibu tugaskan kalian untuk mencari materi apa sih yang akan kita pelajari di semester 2. Pimpin doa, Deden. Doa mulai. Selesai. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.